What's up boys? Jadi hari ini North Boys balik lagi dengan laptop review. Dan laptop yang akan kita review hari ini adalah sebuah laptop terbaru dari Asus, di mana ini merupakan lini Zephyrus mereka. Pastinya banyak banget dari kalian yang udah menunggu-nunggu 2021 ini model Zephyrus bakal seperti apa. Nah, sekarang di depan kita udah ada Zephyrus GA503 terbaru banget dari Asus. Dan memang ini kelihatannya sangat ada perubahan dari bentuk form factor-nya yang bakal kita bahas nantinya. Dan ini udah berubah banget dan bener-bener bikin kita penasaran banget ngebahasnya sih GA503 ini. Untuk jeroannya dia udah pakai Ryzen 9 5800HS yang pastinya harusnya udah bakal cepet banget. Udah gitu udah pakai RTX juga dari GeForce, yaitu RTX 3060, RAM sebesar 16GB semuanya udah on board, SSD sebesar 1TB. Dan di sini di seri yang kali ini dan semua seri ROG ke depannya yang bakal masuk Indonesia itu semuanya udah nggak bakal punya HDD tray lagi. Jadi semuanya udah pakai SSD. Cuman di sini trade-off positifnya adalah baterainya semuanya udah pakai baterai sebesar 90 watt hour yang nantinya bakal kita kasih tahu juga bakal sekuat apa baterainya. Untuk sekarang kita bakal ngomongin soal form factor-nya dulu, karena di sini menurut kita ini merupakan salah satu faktor yang seru banget untuk dibahas di lini Zephyrus ini. Oke, kita masuk aja langsung untuk bagian front cover-nya, di mana di sini front cover-nya dia didominasi oleh warna semacam warna gunmetal grey begitu, matte finish pastinya, dan bisa dilihat ini seperti desain terdahulu kalau misalnya kalian lihat ataupun kalian ingat si ROG G14, di mana di sini ada banyak semacam lubang-lubang seperti ini yang merupakan memang signature design dari si Zephyrus untuk sekarang ini. Nah, setelah kita lihat-lihat juga nih di bagian lubang-lubangnya ini juga ada semacam holographic finish yang kalau misalnya kalian papar dengan sinar itu bakal kelihatan ada holografiknya. Jadi kelihatannya bakal lebih keren lagi, lebih trendy lagi, lebih gaming, cuman nggak terlalu stand out. Jadi masih semacam stealthy look dan juga professional look lah laptop ini. Dan masih dilihat lagi di sini ada plate untuk logo ROG dan juga tulisan Republic of Gamers ya, yang dibikin bener-bener kelihatannya jadi laptop ini serasa laptop profesional. Nah, kita masuk ke bagian dalamnya juga. Di sini semuanya sudah dibikin jauh lebih simpel, dibikin berbeda dibandingkan sebelumnya. Di mana di lini sebelumnya dia menggunakan kebanyakan soft touch finish. Kali ini udah matte metal finish, kan metal gray yang mendominasi warnanya semua ini juga. Dan bisa kita lihat di sini untuk bagian keyboardnya juga jauh lebih sleek, jauh lebih compact lagi kalau misalnya kita bisa bilang, karena di sini sekarang mereka udah bisa menempatkan yang namanya speaker di samping keyboardnya ini. Untuk keyboardnya sendiri di sini untuk lightingnya semuanya cuman masih lighting warna putih, biarpun dia ada tulisan Aura, cuman di situ setelah kita coba-coba cuman bisa efek semacam strobing ataupun dynamic, jadi dia nggak bisa ganti-ganti warna ataupun belum RGB untuk keyboardnya. Cuman lighting warna putih ini menurut kita di lini Zephyrus ini ya not bad juga, karena di sini kan Zephyrus lebih ke arah laptop tipis gaming yang bisa dibawa-bawa dan masih kelihatannya profesional. Warna putih cocok banget untuk si GA503 ini. Untuk feel keyboardnya sendiri masih cukup enak, di mana untuk lini Zephyrus sebelum-sebelumnya bahkan masuk sampai yang sekarang ini menurut kita udah enak banget, karena dia travel distance-nya udah pas banget, lumayan jauh. Jadi pas kita ngeklik itu kita bisa berasa banget tactile dari si keyboardnya ini. Dan menurut kita di sini masih sama juga, masih cukup enak dipakai ngetik, enak banget lah, gaming udah nggak usah diragukan lagi. Untuk touchpad-nya kali ini di sini touchpad-nya gede banget. Kalau misalnya kalian lihat nih di sini size-nya itu hampir setangan saya, jadi ini gede banget. Dan memang untuk navigasi udah cukup enak. Klik kiri dan klik kanan juga udah sangat clicky, jadi udah nggak mungkin ambigu lagi. Dan surface-nya ini untuk navigasi sangat enak sekali. Dan untuk speakernya kali ini seperti yang tadi saya bilang udah terletak di samping kiri dan juga kanan keyboardnya. Dan di sini saya suka banget karena memang saya suka banget laptop-laptop yang punya speaker ini front firing seperti si GA503 ini. Dan memang suaranya udah bagus banget di GA503 ini. Suaranya udah kenceng, bassnya lumayan berasa, biarpun dia masih bisa tergolong sebuah laptop yang cukup tipis untuk sebuah gaming laptop. Dan juga di sini memang untuk clarity dan juga suaranya udah berasa banget. Jadi untuk speaker quality pastinya nggak usah diragukan lagi, udah bagus, top of the top. Mau dibuat main game, mau dibuat nonton konten, denger lagu, semuanya kalian pasti bakal puas dengan speaker yang ada di laptop ini. Nah, untuk displaynya di sini juga udah nggak tanggung-tanggung, karena si GA503 ini udah menggunakan panel IPS, refresh rate-nya di 165 Hz yang pastinya buat main game udah top markotop banget. Plus, untuk kalibrasi warnanya dia udah Pantone validated, jadi pastinya udah nggak usah diragukan lagi, untuk color akurasinya udah mantep banget. Dan memang seperti yang bisa kita lihat di sini displaynya warnanya udah pop out, dia juga cukup terang, dan memang untuk lini Zephyrus sih nggak pernah meragukan lah bisa dibilang displaynya. Plus di sini untuk bezelnya juga udah tipis,
banget, pakai banget. Tipisnya bisa kita lihat di kiri di bagian atas. Cuman memang di sini lini-lini Zephyrus ini ya memang kebanyakan hampir semua atau bisa dibilang semua itu nggak punya webcam. Nah, webcamnya harus beli eksternal lagi jatuhnya. Cuman nggak masalah, yang penting kita dapat sebuah laptop yang kelihatannya sleek banget, bagus banget di Zephyrus ini. Dan untuk build quality-nya dari Zephyrus ini dari seri-seri sebelumnya sih nggak pernah diragukan. Nah, untuk sekarang ini kita pegang-pegang, kita tekan-tekan, kita angkat bending begini juga sama sekali nggak ada bending. Build quality-nya bisa dibilang sangat bagus sekali. Jadi bener-bener compact banget berasanya bodinya, apalagi di yang GA503 ini. Bener-bener berasanya padat banget aja, compact banget, kokoh banget. Jadi kalau misalnya jatuh nggak usah takut-takut lagi. Nah, displaynya juga ini dimana kalau misalnya kita buka nih bisa kita lihat di bagian bawahnya ini udah ada yang Asus sebut ergolift. Jadi dia rada ngangkat, airflow-nya rada masuk sedikit. Ini juga bikin build quality-nya berasa lebih kokoh pas laptopnya kita buka. Displaynya juga di sini kalau misalnya kita bengkok-bengkokin begini memang masih berasa agak bisa sedikit bengkok, cuman di sini feel-nya kalau misalnya kita buka dari samping ini dia nggak miring. Nah, ini adalah salah satu laptop yang kita masih bisa ngebolehin lah kalau misalnya kalian mau buka dari samping. Cuman tetap saya saranin bukanya dari tengah karena memang masih agak sedikit bisa goyang. Cuman nggak terlalu berasa ringkih banget laptop ini. Nah, udah gitu buat port-portnya juga bisa dibilang udah cukup lengkap karena banyak banget di sini bisa kita lihat. Di sisi kiri udah ada power jack 1 kali HDMI port, masih ada LAN port juga di sini, ada 1 kali USB 3.2, ada 2 kali USB Type C di sini yang udah support power delivery juga dua-duanya, ada 1 kali audio combo jack. Dan di sisi kanan di sini ada 1 kali USB Type A 3.2 juga dan masih ada memory card reader di sini micro SD slot plus ada Kensington lock. Bisa dibilang ini merupakan dream port yang ada di laptop ini bagi para content creator karena semua port ini bisa dibilang ada plus masih ada micro SD readernya juga, ada LAN portnya juga kalau misalnya kalian butuh koneksi yang lebih stabil lagi. Bisa dibilang di sini bener-bener untuk port-portnya dia komplit lah, semuanya ada. Untuk baterainya seperti yang tadi saya udah sebut, baterainya ini ada di sebesar 90 watt hour yang kalau misalnya kita pakai untuk office work biasa itu harusnya bisa dapat 8 sampai 9 jam. Dimana itu udah cukup lama banget jatuhnya laptop ini, laptop tipis gaming ini udah bisa gampang banget kalian bawa-bawa untuk pergi kerja, baru nanti pulang dicas buat main game. Nah, untuk sekarang kita bakal bahas soal gaming testnya nih, dimana gaming testnya ini dan juga benchmarkingnya yang bikin kita penasaran nih, laptop setipis ini bakal panas apa enggak, bakal kuat apa enggak, bakal berisik apa enggak. Yuk kita lihat. Untuk benchmarkingnya, pertama kita menggunakan Cinebench R15 dan untuk CPU-nya kita dapat di 2175 CB, sangat tinggi sekali skornya. Lalu untuk Cinebench R20 kita dapat di 5060 poin. Dan untuk mengetes kemampuan graphics card-nya kita di sini menggunakan 3D Mark. Lalu untuk tes Firestrike kita dapat di 17.808 dan Firestrike Extreme ada di 9.363. Lalu untuk tes Time Spy untuk tes di X12-nya kita dapat di 8.007 dan untuk Time Spy Extreme-nya kita dapat di 3.859. Dan untuk tes Port Royal-nya kita dapat di 4.639. Dan untuk mengetes kecepatan SSD 1 TB yang ada di GA503 ini, kita menggunakan Crystal Disk Mark 7 dan untuk sequential 1 rate-nya ada di 3600 MB per second dan rate-nya ada di 3062 MB per second. Sudah cukup cepat. Dan untuk gaming testnya di sini kita ngetes beberapa game AAA, contohnya seperti Red Dead Redemption 2 dan juga Cyberpunk 2077. Dan untuk Red Dead Redemption 2-nya di sini kita menggunakan preset rata kanan. Average FPS kita dapat di 45 FPS. Lalu untuk Cyberpunk 2077 kita di sini ngetes dengan menggunakan 2 preset yaitu Ultra dan juga Ultra dengan Ray Tracing. Saat kita main di Ultra aja yang non Ray Tracing kita di sini dapat FPS-nya di sekitar 38 sampai 40 FPS. Dan pas kita nyalain ray tracing-nya di sini FPS-nya sempat drop ke sekitar 28-29, cuman stabilnya ada di sekitar 30 sampai 32 FPS. Nah boys, jadi kita udah beres benchmarking dan juga gaming testnya, dan kesimpulan yang bisa kita tarik dari si GA503 ini adalah kalau misalkan kita bandingkan dengan Zephyrus yang seri sebelumnya, Zephyrus seri sebelumnya itu pas kita tes buat gaming, itu kebanyakan itu suka berisik dan juga memang temperaturnya tinggi sekali karena memang ya bodinya sangat tipis. Nah di GA503 itu semua masalah itu sudah dihandle oleh ROG dengan sangat baik sekali, dimana kali ini kita sudah bisa mendapatkan experience gaming yang sangat stabil dengan cooling performance yang sudah bagus sekali.
Jadi kali ini fan-nya udah nggak berisik, temperaturnya udah nggak tinggi, jadi pas kita main game di laptop yang tipis banget ini udah berasa sangat nyaman dibandingkan dengan yang seri sebelumnya. Jadi menurut kita ini merupakan sebuah upgrade yang sangat bagus sekali. Dan memang di GA503 ini RTX 3060 80W TDP-nya sudah perform sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi performa yang kita dapat di sini udah bisa dibilang sangat bagus sekali. Kita sudah cukup puas dengan si GA503 ini. Selain itu bisa kita bilang dari segi desainnya, di mana bisa kita simpulkan kali ini untuk Zephyrus semua lininya itu menganut desain dari si G14 yang di seri sebelumnya, dan memang menurut kita desain G14 itu sebelumnya memang bisa dikatakan home run lah. Udah desain yang sangat bagus sekali, dan mereka ulang di sini menurut kita masih bakal bagus banget, masih bakal cocok banget bagi kalian yang mungkin sebelumnya cuma pernah lihat G14 juga, sekarang pengen dapetin yang lebih gede lagi bentuknya Zephyrusnya. Nah, kali ini udah bisa kalian dapetin dengan desain yang sangat mumpuni dan keren sekali seperti si GA503 ini. Nah, kalau misalkan buat harga sih ada di kisaran sekitar 29 sampai 30 juta yang menurut kita dari apa yang kita dapat di sini sebuah ROG Zephyrus yang bisa dibilang udah good looking banget lah, super sleek, super low profile, dan memang masih kelihatan mewah dengan performa yang bisa dibilang cukup bagus juga untuk harga segitu. Bagi kalian yang punya memang budget segitu untuk beli sebuah laptop tipis, gampang dibawa kemana-mana, dan juga performanya udah cukup oke, masih lumayan worth it untuk dibeli si GA503 ini. Selebihnya ya masih terserah kalian lagi. Cuma menurut kita sekarang biarpun dia udah tipis, udah ringan, udah bagus, dia udah nggak panas dan udah nggak berisik. Ini merupakan poin penting di mana untuk seri sebelumnya itu bisa dibilang cukup deal breaker lah, karena dia berisik banget pas dipakai main dan juga panas banget temperaturnya. Kali ini udah nggak ada lagi. Ya bisa dibilang sangat step up sekali dibandingkan dengan seri Zephyrus yang sebelumnya si GA503 ini. Oke, kayak gini aja untuk review kita buat si Zephyrus GA503 ini. Jangan lupa di like videonya, di share ke teman-teman, subscribe ke channel kita, dan follow IG kita @noteboys.id. Pencet belnya biar kalian tahu kapan video selanjutnya kita bakal nongol, dan komen di bawah bagaimana menurut kalian soal si GA503 ini, dan boleh juga untuk request ke kita mau nge-review apapun itu, kita bakal coba untuk nge-review. Gue Bola, signing out. Nih,